فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, alhamdulillah pagi ini kita terhubung dengan taman surga yang dimana diselenggarakan oleh Majelis Taklim An-Nisa Pertiwi. Semoga ini jadi amal jariah buat Majelis Taklim An-Nisa Pertiwi. Semoga para pengurus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah. Semoga para pengurus Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita yang hadir di sini insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas amalan kitab amalan sunnah, kitab 1000 amalan sunnah. Jadi tujuan belajar kitab ini untuk supaya kita sadar bahwa kerjaan kita banyak banget, bahwa sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Jadi buat apa pakai yang lain kalau memang ada yang sunnah? Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-iktisad fi sunnah khairu min al-iktisar fil bid'ah. Yang namanya sedikit dalam masalah sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai sunnah. Ya, amalan yang sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu kita berharap bisa melaksanakan banyak sunnahnya, karena sunnah ini kan keutamaannya banyak ya. Mengikuti sunnah ini keutamaannya banyak sekali. Ya, insya Allah bisa bersama Nabi di surga. Insya Allah tanda daripada kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Maka orang dulu makin cinta sama Allah, maka mereka makin mengamalkan sunnah. Karena Allah yang nyuruh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makin cinta Anda sama Allah, makin banyak menjalanin sunnah. Tapi saya akan share tentang sunnah. Sunnah bersiwak sebenarnya banyak yang kita, mungkin saya juga baru tadi nyari ya, banyak hal-hal yang luar biasa dari siwak ini. Bahkan Nabi SAW itu sebelum meninggal, ya beliau didatangi oleh Abdurrahman, saudaranya, saudara dari Aisyah. Kemudian Abdurrahman itu bawa siwak, lalu Nabi ngeliatin siwaknya Abdurrahman. Lalu kemudian Aisyah menyangka Nabi butuh siwak. Maka diambilin nama Aisyah itu siwak Abdurrahman. Lalu digigit-gigit sama Aisyah, lalu dikasih ke Nabi. Kemudian Nabi bersiwak, ya, kemudian membaca Ar-Rafiqul A'la. Ya, inilah Nabi sebelum meninggal tuh bersiwak terlebih dahulu. Nabi sebelum meninggal bersiwak terlebih dahulu. Baik, saya akan share screen. Kelihatan makalahnya? Kelihatan kurang besar Ustadz, kurang di zoom. Ini udah tulisannya gede banget. Kelihatan. Sebentar. Sebentar. Kelihatan Ustadz. Baik, sudah kelihatan ya? Sebentar. Sunnah-sunnah bersiwak. Dalam bersiwak terdapat beberapa sunnah dan hal-hal yang mesti diperhatikan. Yaitu, satu, dalam sehari semalam, seorang muslim bisa bersiwak di semua waktu sholat.
Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat." Seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, maka sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak melakukan sholat. Jadi, siwak ini apakah harus kayu, Pak Ustadz? Yang pertama, siwak itu bisa dari kayu, yaitu kayu Arab yang biasa dikenal, atau kayu zaitun sekarang ada, dan kayu-kayu yang lainnya dipakai oleh mereka, khususnya kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah Madinah, ya itu ada sering lihat kayu siwak. Yang kedua, ulama berpendapat, saya tidak akan memperpanjang perdebatan mereka, berdua yang berpendapat bahwa siwak itu apapun, yang penting bisa terkena tujuannya, itu membersihkan gigi. Ya, maka ketika ibu-ibu bersiwak dengan sikat gigi, pakai odol, ya dengan apalagi ditambah dengan mouthwash, bahkan kata Syekh Utsaimin itu lebih lebih menyeluruh lah ya, lebih menyeluruh daripada dengan siwak. Ya, jadi kalau dengan sikat gigi kan bisa lebih menyeluruh daripada dengan siwak. Jadi orang yang sikat gigi juga termasuk bersiwak. Bersiwak itu maksudnya membersihkan gigi. Kemudian ada lagi yang ketiga, pendapat yang ketiga walaupun ada perbedaan, itu dengan tangan. Ya, setahu saya termasuk pendapat dari Ibnu Qudamah. Ya, jadi digesok-gesok pakai tangan. Inilah tiga. Jadi siwak bisa dengan cara apa? Dengan cara pakai kayu, kemudian bisa juga dengan siwak dengan pasta gigi, bisa juga dengan tangan. Nah, yang terbaik mana? Intinya semuanya boleh, apalagi nomor 1, nomor 2. Cuman ada ulama yang lebih menekankan pakai kayu siwak. Kenapa? Nah, ini dia. Ya. Ada sebuah pertanyaan dari Islam Soal wal Jawab yang dipimpin oleh Dr. Saleh Al-Munajjid. Saya sudah, boleh dibaca? Saya sudah membaca dan mendengar bahwa memakai siwak mempunyai banyak faedah, seperti mengobati pening kepala, mencegah hilang ingatan, dan lain-lain. Saya bertanya-tanya, adakah hadis yang menguatkan pendapat ini? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Baik, jadi kalau di dalam kitab Tamamul Minnah, sebentar saya ambil kitabnya. Sebentar. Kalau di kitab Tamamul Minnah disebutkan bahwa Ibnu Qayyim di sini mengutip perkataan daripada Ibnu Qayyim, ada beberapa manfaat pakai. Tadi kan kita udah bahas bahwa siwak itu bisa dengan 3 model. Yang pertama dengan kayu, yang kedua dengan sikat gigi, yang ketiga dengan tangan. Yang pertama dan yang kedua tentu lebih utama. Nah, sekarang yang pertama dan yang kedua ini bagusan mana gitu loh. Di sini tadi ada penanya bertanya bahwa katanya dia pernah dengar kalau siwak itu pakai kayu itu mengobati sakit kepala, mencegah hilang ingatan, ya. Apakah benar? Ya.
Nah, saya baca di dalam, sebelum kita bahas dalam jawabannya ya, saya baca dalam kitab Tamamul Minnah bahwa ada, kata Ibnu Qayyim, ada berapa manfaat dalam bersiwak. Mungkin bisa dicatat ya, biar dirangkumin. 1, menyedapkan bau mulut. 2, menguatkan gusi. Ini kita bicara bukan pakai sikat gigi, tapi pakai kayu siwak. Ya. Jadi bagusan mana antara kayu siwak dengan sikat gigi? Maka ulama yang mengatakan pakai kayu siwak lebih bagus karena banyak manfaatnya. Kenapa? 1, nyedapin bau mulut. 2, menguatkan gusi. 3, memutuskan lendir. 4, memperjelas pandangan. Kemudian menghilangkan warna kuning gigi. Keempat, 5 ya. Kemudian menyehatkan lambung. Kemudian menjernihkan suara. Yang pengen baca Qur'annya bagus suaranya, pakai siwak. Kemudian membantu dalam mencerna makanan. Jadi membantu dalam mencerna makanan. Maka itu kan kayu herbal ya, kayu herbal. Kemudian menyehatkan pita suara. Dulu saya termasuk salah satu terapi suara ya, qadarullah pernah ada masalah di tenggorokan. Maka saya terapinya ya pakai kayu siwak. Kemudian menggiatkan dalam baca Quran. Kenapa Pak Ustadz menggiatkan baca Quran? Karena orang yang baca Quran lalu bersiwak, maka malaikat ya, terus dia sholat, lalu malaikat akan datang ke depannya. Lalu mulutnya akan bersentuhan dengan mulutmu, sehingga bacaan Al-Quranmu akan masuk ke rongga mulut dia. Makanya dijadikan alasan oleh Ibnu Qayyim bahwa bersiwak ini menyebabkan menggiatkan dalam baca Quran. Kemudian berzikir dan sholat, jadi menggiatkan zikir dan sholat. Terus kemudian menghilangkan rasa kantuk. Kemudian diridhoi oleh Rabb. Kemudian dikagumi oleh malaikat. Terakhir memperbanyak kebaikan. Insya Allah. Ini luar biasa. Kayu siwak. Kenapa lebih bagus kayu siwak? Kenapa lebih bagus lebih bagus kayu siwak? Karena kayu siwak inilah banyak manfaatnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, sekarang kita lihat kata ulama yang lain. Saya lihat di bawahnya jawaban. Diriwayatkan dalam Sunnah Nabawiyah dalam banyak hadis anjuran untuk bersiwak, dan disebutkan juga karakteristik pengaruh menggunakannya antara lain membersihkan mulut, membersihkannya dari kotoran, mengharumkan aromanya, kemudian mencegah kerusakan. Ini kerusakan ini ya, mencegah kerusakan gigi, bersifat mutlak yang melekat pada siwak. Kebersihan, perlindungan, dan pencegahan. Masya Allah. Jadi siwak itu membersihkan, melindungi, dan mencegah. Ini kata dalam menurut soal wal jawab yang dibina oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Siapa yang suka bersiwak maka akan terjaga kebersihan, perlindungan giginya, dan pencegahan dari penyakit. Kemudian Dr. Abdullah Abdul Razak As-Said, boleh dibaca sungguhnya. Sesungguhnya siwak merupakan mukjizat dari Rasul Al-Ummi Al-Amin, semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya. Ketika beliau bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siwak ini membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah. Baik, sebentar. Jadi siwak itu membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah. Jadi orang kalau bersiwak maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan maksudnya sebenarnya kalau
Dilihat dari artinya, mardhatun lirabbi, diridhoi oleh Allah. Akan kita sering ya kalau mau pagi sore baca raditu billahi rabba bil islami dina, supaya diridhoi Allah. Nah, termasuk supaya diridhoi Allah adalah bersiwak. Kemudian bagaimana mungkin lanjut, bagaimana Bagaimana mungkin bagaimana mungkin siwak tidak menjadi pembersih mulut? Sedangkan Nabi yang buta huruf tidaklah beliau berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Memerintahkan kami untuk bersiwak, maka dia meletakkan dasar bagi kita untuk melindungi gigi dan mulut kita dari penyakit untuk membersihkannya. Inilah yang sekarang dikatakan kesehatan gigi preventif. Dan seperti yang dikatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, memberi kita kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesenangan. Taib. Jadi Nabi itu kan tidak bisa membaca. Lalu Nabi berbicara dari mana? Tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada orang yang sampai hari ini kekeh, merekeh, jumekeh tetap pakai kayu siwak. Seperti yang banyak dilakukan di negara Arab. Karena memang Nabi melakukannya pakai itu. Entah, wallahu alam, apakah zaman dulu udah ada sikat atau belum, sikat gigi, tapi Nabi pakai itu. Dan Nabi bersabda tentu di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sarana yang digunakan untuk bersihkan mulut dan gigi memiliki nilai besar dalam pengobatan pencegahan. Dan di antara sarana yang digunakan adalah batang al-araq ini. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk supaya bersih mulut lebih maksimal dan memiliki nilai besar dalam pengobatan pencegahan, di antara sarana yang digunakan adalah batang al-araq, kayu arak disebutnya. Yang disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang mulia, dan batang ini disebut siwak. Ya, jadi siwak itu dari kayu namanya al-araq atau kayu arak kalau saya sering dengar. Dr. Muhammad Said Al-Jaridli, ketua bagian histopatologi rongga mulut di Universitas Kairo, siwak lebih unggul dalam aspek kimia dan mekanik dibandingkan sikat dan pasta gigi berkali-kali lipat. Nah, ini kata beliau. Ya, di sini disebutkan ya fuku minan nahya al-kimawiyah wal mekanikiyah. Nah, jadi kata Dr. Muhammad Said Al-Jaridli, ketua bagian histopatologi rongga mulut di Universitas Kairo, siwak lebih unggul dalam aspek kimia dan mekanik dibandingkan sikat dan pasta gigi berkali-kali lipat. Ini menurut dokter ya, dokter. Setelah beberapa penelitian, ternyata kandungan yang ada di dalam siwak dapat membunuh kuman sehingga menyembuhkan mulut kita dari penyakit tuh. Kenapa pakai kayu arak bagus? Karena itu kan herbal sehingga menyembuhkan mulut dari penyakit. Maka dengan sendirinya dia mengambil alih keduanya. Apa tuh? Membunuh kuman dan menyembuhkan gigi. Jadi bukan hanya membunuh tapi menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk bersiwak dengan yang dilakukan oleh Nabi dengan kayu, ya karena pasti ada hikmahnya. Karena mengandung banyak bahan yang lebih dari kandungan pasta gigi itu, serta kuat, lembut, halus, dan serat alami yang tahan lama, yang bekerja lebih baik dari serat sikat. Jadi katanya rambut-rambut yang ada pada kayu arak itu lebih baik, lebih alami, lebih tahan lama daripada serat sikat, sehingga tidak membahayakan gusi. Juga efektif menghilangkan sisa makanan tersisa di mulut dan menempel di gigi kita, yang menyebabkan penyakit pada mulut dan gigi, dan bahkan tidak ditemukan saat ini di era kita yang beradab ini pasta gigi yang mengandung bahan-bahan yang dikandung siwak. Itu juga dinyatakan dalam Journal of Dental Association Amerika, menyatakan bahwa sebagian besar pasta yang digunakan di Amerika Serikat tidak baik dan sehat. Ya, maksudnya kurang bagus ya. Jadi lebih bagus pakai, intinya beliau lebih menyarankan memakai kayu arak. Dan inilah banyak banget ya yang bisa di sini. Bahkan ada menurut
penulisan Dr. James Turner dari University of Tennessee College of Medicine yang diterbitkan dalam majalah Kesehatan Mulut dan Gigi Tropis, siwak batang arak mengandung zat antiseptik. Jadi kata beliau, siwak batang arak mengandung zat antiseptik dan pembunuh mikroba. Yang terpenting adalah sulfur dan sitosterol B. Ini juga mengandung natrium. Masya Allah ya. Penelitian dan eksperimen menunjukkan bahwa siwak mengandung zat anti pendarahan. Tuh, banyak banget nih. Antiseptik untuk gusi dan pasta steril luka gusi. Seratnya juga mengandung banyak garam, mineral, ion kalsium, besi, fosfat, dan natrium. Siwak mengandung persentase vitamin C dan diketahui oleh para ilmuwan bahwa hubungan antara vitamin ini dan antibiotik adalah salah satu tingkat teknologi medis tertinggi. Juga mengandung tanin yang membantu mengencangkan jaringan gingiva yang kendur. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini saya ambil dari diterjemahkan ya, anak-anak yang terjemahin ini ya. Diterjemahkan baru tadi pagi kayaknya. Jadi kenapa saya suruh terjemahkan, karena bagus ternyata. Saya juga baru temuin tadi pagi pembahasan ini, betapa luar biasanya hebatnya kayu arak itu. Banyak sekali keutamaannya. Baik, kita kembali lagi ke hadisnya. Kembali tentang masalah siwak, bahwa Nabi SAW kalau tidak akan memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak melakukan sholat. Sehingga jumlah waktu yang disunahkan untuk bersiwak bagi seorang muslim dalam sehari semalam tidak kurang dari 20 kali. Ya, gitu seorang muslim dianjurkan bersiwak ketika hendak sholat wajib, 5 waktu, sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sholat-sholat lainnya. Kan sholat banyak ya. Ya, sholat yang ini aja 5 kali, yang fardu. Kemudian banyak sih disuruhnya kapan kita bersiwak itu. Nah, kalau misalnya disunnahkan mau sholat, nah cuman ada pertanyaan. Ya, nanti kan tadi disunnahkan mau sholat, bahkan sunnah juga mau berwudu. Bahkan ada yang berpendapat yang bagus itu bersiwak itu bukan sebelum berwudu, tapi begitu masukin air ke mulut. Jadi masukin air ke mulut, ya, ke hidung kan, dikeluarin, terus bersiwak. Ya, atau masukin air mulut dulu, siwakan, ya, sambil baru dimasukkan air ke hidung. Jadi justru saya lihat pendapat yang banyak adalah bersiwak lagi wudu itu bagus sekalian wudu sekalian kumur-kumur. Jadi kembali lagi hadis di sini ternyata sehari semalam berarti bisa berapa kali, kata penulis Dr. beliau Khalid Al-Husain mengatakan kurang dari 20 kali bersiwak dalam sehari. Berarti banyak sehat, kemudian banyak ridho Allah, ya. Kemudian nomor 2, lanjut. Bersiwak ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balik, serta disunahkan bersiwak dan memakai wangi-wangian parfum yang ia mampu. Ya, di sini setelah mandi maka disuruh bersiwak. Maka sunnah bersiwak adalah termasuk ketika buat laki-laki yang hendak menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, bersiwak saat hendak masuk rumah. Ya, juga pada saat masuk rumah, karena pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW ketika masuk rumah adalah bersiwak. Sebagaimana hadis yang diberitakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jadi kalau kita lihat kita bersiwak, sikat gigi pakai sikat itu sehari kan 2 kali banyak kan, mau tidur sama bangun tidur. Tapi kalau pakai kayu Arab, ya itu bisa dibawa-bawa, bisa sering kali melakukannya, termasuk ketika mau masuk rumah. Nah, di sini ada hadis, aku pernah bertanya kepada Aisyah, aku katakan, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu,
sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, perbuatan apakah yang pertama kali biasa dilakukan Nabi SAW ketika hendak masuk ke rumah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab bisiwak, bersiwak. Jadi Nabi begitu, kalau yang assalamualaikum, kemudian jadi pokoknya perbuatan yang pertama kali biasa dilakukan Nabi ketika masuk rumahnya adalah bersiwak. Ya, jadi mungkin bersiwak dulu, baru assalamualaikum. Ya, Taib, ini yang dilakukan Nabi SAW. Nah, kalau pakai sikat gigi kan susah juga ya, bisa taruh wastafel depan pintu nih. Tapi kalau pakai siwak kan simple. Cuman ya tadi siwak di kita ini kita kurang terbiasa memakainya, dan mungkin sering hilang juga kadang-kadang. Ya, padahal ya dari segi-segi medis tadi banyak sekali keutamaannya. Ya mudah-mudahan yang umroh ya atau yang nanti pergi umroh bisa bawain siwak. Tapi ya sekarang siwak di Indonesia udah banyak kok. Ya bagus-bagus. Ada yang udah ada di apa dikasih steril. Pokoknya intinya udah dikasih apalah ya biar bersih gitu. Oleh karena itu, setiap kali Anda masuk rumah, awalilah dengan bersiwak. Sehingga Anda termasuk orang yang mengamalkan sunnah ini. Coba. Ini sunnah yang jarang diamalkan nih. Apa tuh? Masuk rumah, bersiwak. Nah, ini jarang diamalkan. Masya Allah kalau ada yang bisa mengamalkannya. Ini malah termasuk sunnah yang jarang ya. Sunnah mahjurah. Sunnah yang jarang diamalkan. Yaitu masuk rumah, bersiwak, ya, kemudian mengucapkan salam, ya, dan enak ketemu istri, ketemu suami, mulutnya bersih, enak bicaranya. Kemudian juga kalau nyium anak, ya enak baunya, ya bau kita maksudnya ya. Sehingga karena dia namanya mulut, ya banyak jigongnya. Baik, jadi kata penulis Khalid Husainem, setiap masuk rumah awali dengan siwak dan Anda termasuk orang yang mengamalkan sunnah ini. Coba ya, nanti cari siwaknya dulu kali ya. Kemarin padahal saya kan lagi bersih-bersih tukang tuh, banyak nemuin siwak ya. Tapi udah lama-lama, ya udah lama-lama. Sebenarnya kalau kita punya siwak yang ditaruh kulkas lagi, ditaruh kulkas, nanti dia akan ini lagi katanya. Ya, cuman kurang ini aja, kurang meyakinkan kalau udah lama. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke mana, ke Mekah Madinah, itu tukang-tukang siwak itu banyak di depan hotel Zamzam tuh. Nah itu dia ada banyak kategori itu. Ada yang diplastikin, ada yang gelondongan gitu. Ada lagi yang baru dipetik. Nah yang keren tuh yang baru dipetik. Ya biasanya masih bercabang-cabang dia. Nanti dia gunting-gunting deh. Ya bilang aja sama dia minta yang baru ya. Ya jadid gitu aja. Minta yang baru. Nah itu nanti dikasih. Biasanya lebih mahal memang kalau yang baru dipetik itu. Tapi kalau yang lainnya kan suka ada yang gulungan, ada yang berapa biji. Nah itu ada yang sudah di plastik, ada macam-macam lah. Tapi kalau saya lebih suka yang baru dipetik. Nah cuman nggak tahu di kita pohon siwak kita apa tadi namanya pohon arak. Seperti apa sih pohon arak itu? Coba ya kita lihat di Google. Ada nggak apa pohon apa tadi pohon arak tuh? Setahu saya dia kayak pohon yang di padang pasir, terus apa sih kayak kayak aduh ya ranting-ranting mulu lah, pohon siwak lah gitu. Sebentar, pohon siwak. Oh, ada nih yang jual bibitnya ya. Sebentar, apa benar ini pohon? Sebentar Ibu. Oh iya, ini. Nah ini dia pohonnya. Oh, malah keren ini. Sebentar Bu, saya ini ya ganti share screen-nya. Mungkin pengen lihat. Kelihatan nggak teh ada pohon nih? Nah ini nih, Belum Ustadz, masih loading. kelihatan? Kelihatan.
Siwak bahan alami WHO rekomendasikan. Ada. Kelihatan nggak? Tapi kalau ibu-ibu Kelihatan, kelihatan, Ustadz. ini dia. Ya, nah Kelihatan. ini kelihatannya. Coba yang jelas lebih dekat, apa? Ada yang lebih dekat nggak? Maksudnya yang lebih jelas. Jadi kayak pohon apa kayak gitu ya? Nah, coba ini ada pohon siwak asli. Ini ada juga dijual di Indonesia. Nah ini kelihatan jelas ya. Jelas, Ustadz. Nah ini dia nih. Kayak pohon apa kalau di Indonesia? Sudah malah hilang kamu deh. Nah, ini dia. Ya, siwak pohon kayu ajaib. Jadi ini namanya pohon apa tadi namanya? Arak. Ya, pohon arak. Pohon arak itu. Yang banyak kandungannya. Nah inilah pohonnya. Ya mungkin coba teh cari ininya bibitnya ya, Bang Gia. Ya, Di online pasti siapa ada, tahu. Ustadz. Pasti ada ya. Pasti ada. Coba saya lagi demen ini nanam-nanam buah-buahan. Nah, apa bidara, zaitun, buah tin ya. Nah, ini belum ada ini pohon ini nih. Pohon apa? Pohon kayak arak. Kayaknya di online tadi banyak gitu, Masya Allah. Kalau nggak ada just tip Mudah-mudahan sama bisa travel, Ustadz. bisa ngamalin. Insya Allah. Just tip kemana emang di Arab berjual pohonnya. Sama yang pergi Tapi umroh, kalau Ustadz. dari Arab itu, mungkin nggak Just tahu tip ya, sama boleh nggak travel. bawa pohonnya itu ya. Tapi kita kembali lagi. Saya kembali share screen yang tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, bersiwak saat hendak membaca Al-Quran. Boleh, Teh? Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, dan beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila bangun malam lalu sholat, maka datanglah seorang malaikat kemudian berdiri di belakangnya, menyimak bacaan Al-Quran dan mendekat kepadanya. Malaikat itu terus mendengarkan dan mendekat kepadanya sampai menempelkan mulutnya ke mulut si hamba, sehingga tidaklah ia membaca satu ayat pun, melainkan masuk ke dalam rongga malaikat itu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kayak bakas sunnah. Maka tadi kata Ibnu Qayyim, salah satu keutamaan bersiwak adalah menggiatkan baca Quran. Jadi pas kita habis baca bersiwak kan pasti ada, wah mumpung lagi siwak nih, baca Quran biar malaikatnya dekat. Bahkan malaikat itu akan mendengarkan, mendekat sambil menempelkan mulutnya ke mulut kita. Sehingga apa yang kita baca dari Al-Quran itu masuk ke rongga mulut malaikat. Masya Allah. Maka kata Ibnu Qayyim tadi ya, siapa yang bersiwak akan disemangatkan baca Al-Quran. Karena memang sunnah baca Quran bersiwak. Ya kalau baca Quran, madhab kiblat, apalagi wudhu, apalagi nutup aurat, ya insya Allah ibu-ibu udah paham deh tuh. Tapi kalau sunnah sebelum baca Quran bersiwak kayaknya jarang tuh. Ya jarang. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah melakukannya setiap membaca Quran bersiwak, TOP begitu, top banget. Kalau Anda bisa begitu. Kenapa? Karena salah satu sunnah yang jarang diamalkan adalah baca Quran sebelumnya bersiwak dulu. Atau kalau nggak bisa bersiwak, ya sikat gigi. Ya, kalau nggak bisa sikat gigi ya pakai tangan. Ya. Kemudian bersiwak ketika bau mulut sudah berubah, siwak ya. Sebagaimana kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ditekankan untuk bersiwak ketika bau mulut berubah. Ketika bau mulut kayaknya habis makan apa ya, habis makan mungkin kayak bau comberan begitu ya, entah makan apa. Maka alangkah bagusnya ketika bau mulut ya sudah berubah,
maka hendaklah bersiwak. Islam nih ngajarinnya ajib banget ya. Tadi saya ngajarin pagi tentang nggak boleh orang Islam ngambil harta orang, ngambil pokoknya yang kecil-kecil, walaupun kecil nggak boleh diambil. Luar biasa, jadi orang Islam itu ya suatu hal yang benar-benar nggak bakalan menzolimi orang. Nah sekarang dari segi, kalau tadi kan masalah nggak boleh menzolimi, nah ini masalah pribadi, ini masalah apa sih, bersih ya. Orang Islam tuh bersih gitu loh. Makanya kalau ada orang ya yang katanya aku juhud tapi badannya bau, kemudian bajunya kotor, nah itu bukan juhud, itu mah ya, itu malu aja, males nyuci gitu mah. Jadi orang Islam harusnya bersih, wangi ya. Sunnahnya apalagi buat laki-laki pakai minyak wangi. Maka siwak matharatun lil fam, siwak itu dapat membersihkan mulut. Maknanya di sini bahwa kapan saja mulut itu perlu dibersihkan maka ditekankan untuk bersiwak. Kemudian lanjut hal ini. Hal ini sama saja apakah dilakukan ketika tidak berpuasa, ketika sedang berpuasa di pagi hari maupun di sore hari. Dan bersiwak merupakan satu ibadah yang tidak memberatkan orang banyak. Oleh karena itu, wahai saudaraku, berkeinginan keraslah untuk selalu melakukan amalan sunnah ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa ngamalin sunnah pakai siwak. Kemudian bersiwak ketika bangun tidur ya, idza qama yatahajjada yashusu fahu bisiwak. Nah, kan Rasulullah SAW, kan Nabi SAW idza qama yatahajjad, apabila bangun malam hendak salat tahajud, yashusu fahu bisiwak, bahwa beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Bersih banget Nabi kita ya, Masya Allah. Kemudian bersiwak setiap kali wudhu ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syuka ala ummati la martabisyawi kulli wudu'in." Kalau Allah tidak takut memberatkan umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap berwudu. Nah, kapan bersiwak lagi berwudu ini? Saya ulangi, ada yang bilang sebelum wudu. Ya, maksudnya kapan? Ya, ada yang menyebutkan sebelum wudu, sebelum wudu lah ya, sebelum wudu. Kemudian ada juga ya, ada yang bilang maksudnya sebelum wudu ini lagi cuci tangan ya, atau setelah cuci tangan. Yang kedua, siwak ini mau wudu itu bagus sambil bersihin mulut ya, berarti sambil masukkan air ke mulut dan ke hidung ya. Baik, keutamaan mengamalkan sunnah ini. Jadi ada 7 ya, bersiwak setiap kali berwudu. Bahkan tadi Nabi SAW sebelum meninggal bersiwak dulu tuh. Jadi sebelum kita lanjutkan, jadi kalau mau ngamalin bersiwaklah di semua waktu sholat. Masya Allah. Berarti witir, duha, ya tahajud, siwakan dulu. Kemudian bersiwak ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, bersiwak pada saat hendak masuk rumah. Yang keempat, bersiwak pada saat membaca Al-Quran. Yang kelima, bersiwak ketika bau mulut berubah. Yang keenam, bersiwak ketika bangun tidur. Yang ketujuh, bersiwak setiap kali berwudu. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan keutamaan mengamalkan sunnah bersiwak ini apa sih? Ya, terlepas daripada ini ya, mau bersiwak dengan kayu ataupun bersiwak dengan pasta gigi ya, atau dengan sikat, terserah nih ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan, ulama-ulama yang menganggap dengan kayu jauh lebih baik, lebih sehat, lebih mencegah dan mengobati, karena ada banyak ya zat-zat yang terkandung di kayu arak tersebut. Nah sekarang Rasulullah SAW bersabda, nah ini hebatnya siwak nih. Allah kasih kita siwaku matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi. Artinya siwak. Siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Taib ya. Ayo raih keridhaan Allah dengan menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Raih ridha Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Raih ridha Allah termasuk dia membersihkan mulutnya. Jadi siapa yang
dapat siapa siwak itu dapat bersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Kemudian bersihnya mulut, kedokteran masa kini boleh teh? Kedokteran masa kini telah mengungkap bahwa siwak mengandung bahan zat yang bermanfaat bagi gigi dan gusi. Di antaranya adalah zat antibakteri, zat pembersih kuman, zat pembersih gigi, zat pengharum, dan pengusir bau mulut. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutlakkan waktu bersiwak tanpa mengikatnya dengan satu waktu saja. Dalam hal ini terdapat dua faedah yang sangat besar. Pertama, faedah duniawi, yaitu membersihkan mulut. Kedua, faedah ukhrawi, yaitu mendatangkan keridhaan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jadi Masya Allah, dalam bersiwak ini ada dua faedah yang besar. Faedah duniawi, faedah ukhrawi. Apa faedah duniawi? Bersih mulutnya, sehat, gusinya, lendirnya hilang. Ya, saya termasuk yang banyak lendir. Makanya pengobatannya salah dulu pakai kayu siwak. Dan kemudian dengan air panas, air hangat ya, sering minum air hangat. Nah ini ternyata faedah duniawinya ya bersihin mulut dan lain-lain ya. Banyaklah keutamaan duniawi mah. Dari segi kesehatan sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim. Saya ulangi ya. Menyedapkan bau mulut, menguatkan gusi, memutuskan lendir, memperjelas pandangan, menghilangkan warna kuning gigi, menyehatkan lambung, menjernihkan suara, membantu dalam mencerna makanan, menyehatkan pita suara, tuh ya, menggiatkan baca Quran, zikir dan sholat, menghilangkan kantuk, ya, ngilangin ngantuk, diridhoi oleh Allah, dikagumi oleh malaikat dan memperbanyak kebaikan. Jadi ada dua, faedah duniawi yang tadi saya sebutin, faedah ukhrawi, mendatangkan keridhaan Allah. Masya Allah ya, dua faedah kalau kita siwak. Semua ini dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan yang sangat mudah, sehingga memperoleh pahala yang sangat besar. Banyak orang yang tidak bersiwak selama 2 bulan dan 3 bulan, baik karena tidak mengetahui keutamaannya atau karena meremehkannya. Ya, jadi banyak orang yang nggak bersiwak dengan kayu siwak selama 2 bulan atau 3 bulan karena nggak tahu atau meremehkannya. Ya kalau kita nggak bisa pakai kayu, ya pakai pasta gigi. Tapi kayaknya setelah baca ini jadi semangat lagi untuk bersiwak. Ya, jadi cara bersiwak itu kalau saya kan kayunya itu, nah itu diarsir di atasnya. Kemudian setelah di berapa mili ya, terus sampai kelihatan dalamnya. Nah itu saya geprek biasanya pakai talenan. Apa tuh yang buat itu apa namanya? Ya pakai apa apa sih namanya kalau bikin sambal pakai apa itu? Ulekan. Ya pakai ulekan tuh sekali aja. Nah itu biasanya langsung gepeng tuh. Ya gepeng. Ya kali ibu-ibu dari Pertiwi Indonesia ini ibu-ibu nih bisa bikin siwak yang dalam arti kata lebih bagus kali ya modelnya ya, bisa dibawa-bawa kemana-mana lebih keren tuh Mbak, lebih keren. Jadi ada dua, nanti ada pulpen yang buat tanda tangan, ada siwak yang buat sikat gigi ya. Nanti kan biasanya sih sering copot-copotan itu yang di apa sih yang tadi itu yang digeprek itu sering copot-copotan ya, mungkin ada mesinnya bisa jadi kayak sikat jadi lebih bagus, wallahu a'lam. Jadi kalau nggak bisa siwakan dengan kayu ya sudah pakai pasta gigi. Nggak bisa juga karena mungkin darurat jauh ke rumah males ya pakai tangan gitu ya, pakai tangan. Tapi tentu yang pertama dan kedua lebih bagus, khususnya pakai kayu arel. Kemudian ada hal-hal yang mungkin nanti akan berguna kalau lagi bulan puasa ya. Baik, mempergunakan siwak bagi orang yang berpuasa dan menelan ludah setelah itu. Apa hukum pergunakan siwak pada siang Ramadan? Nah ini kan kita mau masuk Ramadan nih, ya. Kurang dari mungkin 90 harian lagi kali. Apa hukum menggunakan siwak pada siang Ramadan dan apa diperbolehkan menelan ludah siwak? Jawaban lanjut siwak
Siwak dianjurkan pada semua waktu, waktu puasa dan selain puasa, permulaan siang maupun akhirnya. Dalil akan hal itu adalah Nah, ini udah 1. tadi dalilnya tuh ya. Kalau tidak memberat umat tuh akan disuruh bersiwak setiap mau wudhu atau dalam riwayat lain setiap mau sholat. Nah, ini dalil-dalilnya siwak membersihkan tadi udah. Nah, dalam hadis ini lanjut deh. Dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkannya bersiwak pada semua waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecualikannya. Bahkan keumuman hadis mencakup bagi yang berpuasa dan selain orang yang berpuasa. Baik, Dan diperbolehkan lanjut dan diperbolehkan menelan ludah setelah bersiwak, kecuali kalau ada sesuatu yang menyatu dari siwak di mulut. Maka dia harus mengeluarkannya, kemudian menelan ludahnya. Sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang berpuasa ketika berwudu mengeluarkan air dari mulutnya dan menelan ludahnya dan tidak diharuskan mengeringkan mulutnya dari air yang dikumurnya. Baik, jadi Nabi itu nyuruh bersiwak ya tadi waktu-waktunya kan apa tadi 7 itu tadi ya, mau masuk rumah, mau baca Quran, ketika bangun tidur. Nah kemudian bagaimana kalau lagi bulan puasa? Ternyata bulan puasa juga kita nggak apa-apa bersiwak ya. Kenapa nggak apa-apa? Karena Nabi kan bilangnya umum, nggak ada. Apakah kita disuruh bersiwak itu mau? Nabi nggak bilang nggak melarang di bulan puasa pula. Maka Nabi berbicara secara umum bahwa siwak itu membersihkan mulut dan keriduan dari Allah. Nah, makanya ya kapan aja mau puasa mau tidak boleh bersiwak. Cuman ketika Anda bersiwak tiba-tiba masuk ya apa kan mungkin ludahnya ketelan ya maka diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak sebagaimana berwudu yang dari mulutnya, dan menelan ludahnya tidak diharuskan mengeringkan mulutnya dari air yang dikumurnya. Jadi intinya ini dibolehkan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Al-Mutawali dan ulama lainnya mengatakan kalau orang yang berpuasa berkumur maka dia harus mengumur air dan tidak diharuskan mengeringkan mulutnya dengan kain atau semisal tanpa dipersisikan. Ya mungkin Bapak Ibu kan masukin air ke mulut ke hidung tuh salah satu sunnah walaupun lagi puasa ya. Nah itu kalau kan mulutnya kan basah tuh. Mulutnya basah itu nggak usah dikeringin pakai apa? Pakai apa tuh teh? Yang ngeringin tangan nggak usah, pakai hand dryer nggak usah ya. Jadi nggak apa-apa mulutnya dalam keadaan basah setelah kumur-kumur, bukan nelen ya, bukan nelen. Ini kan lagi bicara puasa. Jadi kalau kita lagi puasa tetap masukin air ke mulut dan ke hidung. Nah maka kalau ternyata kita bersiwak kemudian tertelan ludahnya ya, maka ini tidak apa-apa. Diperbolehkan menelan ludah setelah bersiwak. Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, kalau sekiranya saya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan saya perintahkan mereka bersiwak pada setiap wudu. Bukhari mengatakan tidak dikhususkan untuk orang yang berpuasa dan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata dari Nabi SAW, siwak itu membersihkan mulut, keriduan dari Tuhan, dari Allah. Kemudian Atta dan Qatadah berkomentar menelan ludahnya. Jadi maaf ya kalau lagi siwakan itu suka ada suka ada sesuatu ya dari kayunya itu. Nah itu kalau saya suka diludahin ya dibuang. Tapi setelah maksudnya karena lagi puasa. Tapi kalau ada yang tidak meludahin nggak apa-apa ya. Tapi ngeludah saja satu misalnya, lalu sisanya biarkan masuk itu nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena kata Imam Atta dan Qatadah, ya maksud daripada siwak itu membersihkan mulut dan keridhaan Allah dari Rabb, maka ini termasuk menelan ludahnya. Al-Hafiz berkata di Fathul Bari dalam terjemahan judul bab ini mengisyaratkan bantahan kepada orang yang makruhkan memakai siwak basah bagi orang berpuasa. Dan telah lalu adanya kias dari Ibnu Sirin basah dengan air yang dibuat berkumur, kalimat tidak dikhususkan untuk orang yang berpuasa dan lainnya. Jadi intinya bulan puasa boleh siwakan ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang benar bahwa bersiwak bagi orang berpuasa adalah sunnah waktu permulaan siang dan di akhirnya. Ya.
Bersiwak adalah sunnah bagi orang yang berpuasa pada semua waktu siang meskipun siwak basah. Jadi siwak itu kan sudah ada yang kering, ada yang basah. Nah, gimana kalau yang basah itu? Boleh. Ya, kata siapa? Kata termasuk Syekh bin Shalih Utsaimin. Ya, baik itu di permulaan siang ataupun akhirnya. Dan bahkan di sini dalam apa? Ini apa? Syekh Nasir Sa'di, bersiwak adalah sunnah bagi orang yang berpuasa pada semua waktu siang, meskipun siwak basah. Kalau dia bersiwak dalam kondisi puasa dan mendapatkan rasa pedas atau lainnya, kemudian dia telan atau dikeluarkan dari mulutnya, dan dia mendapatkan ludahnya, kemudian diulangi dan ditelannya, maka hal itu tidak mengapa. Masya Allah. Ini kalau orang kita udah takutan nih ngerjain kayak gini. Jadi saya ulangi Ibu. Bersiwak ini kata dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'di ya. Bersiwak adalah sunnah bagi orang yang berpuasa pada semua waktu siang meskipun basah. Ya, jadi bagus siwakan mau siang mau kapan terserah. Meskipun siwak yang basah. Kalau dia bersiwak dalam kondisi puasa dan mendapatkan rasa apa? Min biasanya ya, rasa pedas. Atau lainnya kemudian dia telan. Jadi kalau dia lagi puasa dia siwakan. Terus ada rasa minnya kemudian tertelan atau dia keluarkan dari mulutnya dan dia mendapatkan ludahnya kemudian diulangi dan ditelannya, maka itu tidak mengapa. Jadi dibuang, dikeluarin ya boleh, ditelan juga boleh ya. Kemudian diulangi dan ditelan, maka hal itu tidak mengapa. Kemudian dan dihindari siwak yang ada bahan yang menyatu seperti siwak hijau. Dan apa yang ditambahkan rasa di luar itu seperti rasa jeruk dan na'na. Dikeluarkan dari apa yang terkelupas darinya dari mulut, tidak boleh sengaja menelannya. Kalau tertelan dengan tidak sengaja maka tidak apa-apa ya ini. Jadi ya hindari siwak yang menyatu dengan di sini kalau dengan na'na ini daun ya, dengan daun. Jadi intinya siwak original aja lah ya. Jangan bersiwak tapi diituin rasa jeruk. Nggak tahu ya apa ada rasa siwak rasa jeruk ya, atau siwak yang pakai na'na. Dan na'na ini daun ya. Biasanya daun yang hijau-hijau buat ngeteh itu wanginya luar biasa, mint biasanya. Tidak dibolehkan sengaja menelannya kalau tercampur misalnya kayunya itu tercampur ada kayu siwaknya itu ada rasa manggonya atau rasa jeruknya. Saya nggak tahu apakah ada di zaman sekarang, tapi intinya pakai yang original jauh lebih bermanfaat. Kemudian kasus lainnya, kapan bersiwak ketika dia ingin berwudu, tadi sudah saya bahas ya. Ketika ada yang tadi berpendapat sebelum wudu ya, ada yang berpendapat ketika ketika memasukkan air ke mulut. Kemudian memakai pembersih dan pewangi mulut saat berpuasa ya. Tidak mengapa menggunakan barang-barang yang Anda sebutkan dengan syarat rasanya tidak sampai ke tenggorokan, bahkan menghirup yang tersisa dari mulut dan berkumur. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya seseorang di apotik ada pengharum mulut seperti hawa yang disemprotkan ke mulut, apakah kita boleh menggunakannya di siang Ramadan untuk menghilangkan bau tak sedap mulut? Yang menjawab kata Syekh Fauzan, cukup menggunakan siwak di siang hari Ramadan sebagai pengganti pengharum semprotan tersebut. Jadi mungkin karena siang hari kan bau mulutnya luar biasa, apalagi puasa ya Ramadan. Maka ada orang yang pakai spray begitu ya. Tapi maka kata Syekh Fauzan yang lebih utama pakai siwak ya. Taib, itu tambahan saja. Baik, kita masuk kepada sunnah dalam memakai sandal. Taib baca. Dalam memakai sandal terdapat beberapa sunnah dan hal-hal yang mesti diperhatikan, yaitu Masya Allah ya, Islam ngajarin apa aja nih. Luar biasa. Pakai sandal aja diajarin, bro. Ya, lanjut. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaknya ia memulainya dengan kaki kanan, memulainya dengan kaki kiri ketika melepas, dan hendaknya ia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Baik, jadi kalau pakai sandal, mulai dengan kaki kanan.
Kemudian kalau ngeluarinnya kaki kiri. Kemudian makailah dua-duanya atau lepas dua-duanya. Jadi jangan pakai sendalnya satu. Ya, kalau memang hilang, buka dua-duanya. Kalau memang hilang, ya hilang. Tapi kalau berbahaya, nah ini ya tetap dipakai nggak apa-apa. Karena di Masjid Nabawi itu kan makanya dikasih payung dia ya. Itu kalau musim panas itu luar biasa, keramiknya itu panas banget ya, sama marmernya panas banget itu. Maka suka ada yang melepuh kalau dia nyeker. Jadi kalau misal pakai sandal kaki kanan, ngeluarinnya kaki kiri, dan pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Ya, bahkan saya pernah ada sebuah cerita tentang ulama orang salaf dulu ya. Ketika mereka temannya kehilangan sendal, ya maka dia yang hilang temannya sendalnya. Maka temannya itu yang nggak hilang, dia lepas juga sandalnya. Kenapa? Menghormati dirimu. Ya, jadi temannya kehilangan sandal, akhirnya yang temannya itu ya buka sandal ya. Kenapa? Ya menghormati diri temannya yang nggak pakai sandal. Kemudian sunnah-sunnah lainnya dalam pakai sandal adalah sebagai berikut. 4. Tidak memakainya hanya sebelah. Lanjut ya. Dilarang bagi seseorang berjalan dengan memakai sendal atau sepatu hanya satu sebelah. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian berjalan dengan memakai satu sandal. Hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya." Yang enak juga kali pakai satu sandal kan teh. Yang jingjit jalannya. Ya, sampai rumah langsung pendek sebelah tuh pundaknya. Kemudian yang kelima, melepas sandal ketika masuk ke komplek kuburan. Nah, ini sunnah nih. Kalau kita ke kuburan dan di kuburannya nggak bahaya ya, nggak ada beling, nggak ada paku, ya nggak ada batu-batu tajam, maka bagus ke kuburan itu buka sandal. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah melepas sandal ketika masuk ke komplek kuburan. Sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bashir ibnul Kasyashiyah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, suatu saat aku berjalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada satu arah. Ternyata beliau melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan menggunakan kedua terompah. Maka beliau bersabda, ya sahibas sibtiyatain, waihak alki sibtiyataik. Wahai orang yang memakai apa? Dua terompah. Celaka kamu, lepaskan kedua terompahmu, ya. Jadi lepaskan kedua terompahmu. Maka orang itu pun mengangkat pandangannya, dan saat orang itu mengetahui bahwa itu ada Rasulullah SAW, ia pun melepas kedua terompahnya dan melemparkannya. Kesimpulannya lanjut ya. Sunnah ini dilakukan oleh seorang muslim berulang kali dalam sehari semalam, karena ia memakai sandalnya ketika masuk dan keluar masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi, dan ketika masuk dan keluar ke tempat kerjanya di luar rumah. Sehingga sunnah dalam memakai sandal ini pun ia lakukan berulang kali dalam sehari dan semalam. Masya Allah. Jadi pakai sandal aja bisa dapat pahala sunnah ya. Kalau kita sadar ngikutin Rasul. Sesuatu yang biasa jadi luar biasa karena mengikuti Rasul. Pakai sandal itu biasa kita. Tapi pernah nggak sih di hati kita itu terbersit ketika pakai sandal sebelah kanan ngikutin Nabi? Ya, ketika pakai sandal dua-duanya ngikutin Nabi. Karena Nabi nyuruh pakai sandal dua-duanya. Ketika kita buka sandal lepas dua-duanya juga ngikutin Nabi. Karena Nabi juga nyuruh pakai dua-duanya atau buka dua-duanya. Kemudian ketika kita buka sandal kaki kiri ngikutin Nabi. Masya Allah. Ya, everyday with sunnah. Ya, bukan everyday lagi, every time with sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan dalam sehari-hari. Yang sunnah aja kita kagak beres. Ngapain pakai yang kagak sunnah? Kemudian apabila setiap seorang muslim pakai sandal dan melepasnya sesuai sunnah, dan ia meniatkan dalam rangka mengamalkan sunnah, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dan segala gerik yang berada di atas sunnah. Masya Allah.
Yuk Cin, ya nanti kalau pakai sendal, ya cuman bukan buat pakai doang, niatin sunnah ke kanan. Ya, makanya dua-duanya sunnah juga. Lepas dua-duanya sunnah. Ya, kemudian kalau misalnya keluarin kakinya mau ke masjid buka sendalnya pun kaki kiri itu sunnah. Sehari berapa kali? Maka niatin ya, niatin nanti ketika jadi bukan hanya sekadar kebiasaan pakai sendal, tapi niatkan menghidupkan sunnah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita masuk ke bab 7 dan 8 ya. Tapi pada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan Ustadz. Baik. Silakan dibaca Mbak Dina. Dinanya belum jadi ke host sebentar. Coba raise hand. Kalau lagi enggak. Sebentar. Dina Apiana ya. Baik, silakan. Oke, Assalamualaikum. Tunggu sebentar, ada Waalaikumsalam. pertanyaan. Oke, pertama dari Ibu Lydia Yuda. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Masalah siwak memang betul memperjelas pandangan buyut saya usia 114 tahun karena rajin siwak. Beliau membaca Al-Quran tanpa menggunakan kacamata. Subhanallah. Yang jadi pertanyaan saya, diutamakan siwak hitam apa siwak yang biasa Ustadz? Nomor dua, setiap kali acara kondangan kita diberi seragam kebaya oleh sanak saudara ataupun kerabat. Karena saya menggunakan busana syar'i, jadi seragam yang diberikan tidak pernah saya pakai. Pertanyaannya, baiknya saya berikan ke non-muslim atau dibakar saja Ustadz. Kalau disimpan, saya takut kena hisab. Itu baru pertanyaan satu ya Ustadz. Langsung dijawab. Atau ada pertanyaan lagi? Di mana Ustadz? Nanti satu-satu dulu. Oke. Ya. Jadi yang pertama, kalau pakai siwak itu bagusnya yang kayu arok. Ya, sekarang tuh ada beberapa kayu sebenarnya, bahkan ada yang hitam, ada kayu zaitun malah ya. Cuma yang setahu saya yang ada beberapa ya, ada 2 atau 3 kayu ya. Tapi setahu saya yang direkomendasikan adalah kayu arok, ya kayu arok yang sepertinya yang direkomendasikan tadi kan saya baca rekomendasi dari dokter-dokter itu ada kayu arok semuanya. Kemudian kalau kayu siwaknya panjang. Jadi gini, Ustadz pakai siwak itu kanan atau tangan kiri. Jadi ada ulama membedakan kalau kita pakai siwaknya karena mengikuti sunnah maka tangan kanan. Tapi kalau pakai siwaknya karena pengen bersihin kotoran gigi maka tangan kiri. Seperti orang cebok kan pakai tangan kiri. Ya. Jadi tangan kanan untuk mengikuti sunnah, tapi ketika buat bersihin gigi pakai tangan kiri. Itu salah satu pendapat tentang masalah itu. Tapi sebenarnya bebas-bebas saja kanan kiri ya silakan. Tapi yang utama tentunya kanan ya kalau memakai apa-apa. Tapi ada yang menyarankan kalau untuk meniatkan membersihkan mulut ya pakai tangan kiri. Wallahu a'lam. Kemudian ya kalau bisa ya kadang-kadang gitu ya baju-baju ya harusnya kan sekarang tuh sudah banyak ya baju-baju yang bagus yang istilahnya baju-bajunya tuh longgar-longgar ya. Kadang-kadang kalau kawinan itu ya bajunya ya gitu-gitu sih ya tahu nurutin siapa. Padahal kan bisa saja dia pakai batik tapi lebar ya tertutup auratnya apalagi ditutupi dengan kudungan syar'i ya makanya istri saya kalau dapat gituan ya suka ya nggak bisa dipakai kadang-kadang ya karena ada ini ada itunya lah ada albrukatnya atau apa yang bikin transparan kadang-kadang. Nah ini bahkan akhirnya bahannya ngetat lagi. Maka biasanya sih saya pakai baju yang memang warnanya sama aja, ya warnanya sama aja. Ya
Nah, sekarang solusinya paling kalau dibakar itu termasuk mubazir ya, mubazir, menyia-nyiakan harta. Nah, sekarang tinggal dipakai di depan suami misalnya ya, dipakein apalah atau digabung-gabung jadi lebar atau apa, mungkin ibu-ibu punya kreasi sendiri. Ya, kalau dibakar atau buat anak ya, tapi buat di dalam rumah ya, bukan di luar rumah. Nah, itu dia. Atau buat ibu di depan suami. Wallahu a'lam. Lanjut. Oke, Habis. lanjut, Ustadz. Dari Ibu Wiwit, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam rahmat Allah. Ustadz izin bertanya bagaimana cara menggunakan siwak ukuran panjang dan ketebalannya agar nyaman di mulut. Jazakallahu khairul Ustadz. Jadi gini sebenarnya, kalau siwak yang terlalu tebal saya juga agak susah ya. Saya senangnya siwaknya yang kecil gitu loh. Yang kecil, yang kayak batang-batang kecil mungkin setengah kelingking, setengahnya. Saya lebih suka lagi kalau itu baru dipetik gitu. Ya, tapi kalau lagi di sana ya. Tapi kalau lagi di Indonesia ya biasanya saya bawa yang kecil-kecil aja. Saya lebih suka yang kecil karena enak tangannya gitu. Tapi kalau misalnya ibu pakai siwak ukuran panjang, itu bagusnya dipotong gitu. Jadi ya, panjang 1 meter aja dipotong. Atau panjangnya 30 cm kepanjangan, potongin ya. Potongnya bisa bisa sekitar 10 cm, 10 cm, atau 15 cm, 15 cm, 10 cm lah ya, 10 cm. Jadi kalau menggunakan siwak dengan ukuran panjang, wah itu malah kayaknya susah gitu ini Bu ya, susah kayaknya itu ya. Dan kalau tebal kan diarsir dulu ya, diarsir dulu ujungnya, lalu kemudian digigit-gigit, nah nanti jadi kayak sapu dia. Jadi kalau misalnya menggunakan siwak itu sebenarnya cuma begini-gini aja, sama kayak sikat gigi gini-gini. Nah, tapi ada juga yang buat lidah gini, maaf ya, lidah ya gini, digituin ya, digituin. Sama kan ada juga di ya yang buat yang kalau ibu sikat gigi itu suka ada yang buat lidah. Jadi lidah juga gini, nah ya. Kemudian jadi kalau yang besar ya saya suka agak kesulitan, maka yang kecil. Kemudian kalau yang tebal ya, nah makanya diarsir dulu, diarsir lalu digigit-gigit lalu digeprek ya. Sebenarnya kulit siwak itu nggak tebal sih ya, biasanya dia tipis itu. Dia tipis, setahu saya kulitnya tuh kayak kulit apa ya. Jadi kayak tipis banget, jadi tinggal diarsir gitu aja copot dia tuh. Tapi mungkin ibu belinya yang siwak hitam kali ya, yang kayu zaitun kali. Saya nggak tahu, kalau kayu zaitun saya nggak pernah pakai, tapi saya suka pakainya seringnya kayu siwak. Allahu a'lam. Lanjut. Oke, lanjut Ustadz. Dari Ibu Yuli Anti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jika anak yang terlahir di luar akad nikah kan tidak bernasab kepada bapaknya, apakah anak-anak selanjutnya maksudnya adik-adik juga demikian Ustadz, tidak bernasab kepada bapaknya? Yang kedua Ustadz, apakah uang dari bunga bank bisa diberikan kepada kerabat yang fakir? Demikian Ustadz, jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Jadi kalau anak yang terlahir karena perzinahan orang tuanya, maka nasabnya, kemudian hamil ya, istrinya hamil, dia belum nikah lalu hamil, maka nasabnya diikutkan kepada ibunya ya, nasabnya diikutkan kepada ibunya. Dan Islam sangat tegas sekali untuk masalah zina ini, bukan hanya sekedar dosa besar, tapi juga akan berefek kepada kelangsungan anti anaknya. Kemudian itu dia yang pertama, bahwa anak yang terlahir karena di luar pernikahan, maka nasabnya jatuh ke ibunya.
Kemudian kalau dia nikah setelah melahirkan nikah ya, nikah, kemudian maka kemudian hamil lagi setelah nikah ya, berarti ya sah, itu sah. Jadi yang anaknya dinasabkan kepada ibunya itu kalau di luar nikah. Tapi kemudian setelah hamil ya, kemudian nikah ya, setelah melahirkan nikah, maka itu anak-anak selanjutnya lahir dalam keadaan berarti sudah menikah ya. Itu lain lagi kalau dia tidak nikah ya, maksudnya kumpul orang, misalnya kumpul orang, dia setahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak 3 nggak nikah, itu semuanya dinasabkan kepada ibunya. Tapi kemudian kalau anak pertama itu memang anak dinasabkan kepada ibunya, kemudian dia taubat, tapi syaratnya taubat ya, taubat dulu ya, taubat dulu. Wah, pokoknya benar-benar hijrah deh. Kemudian baru dinikahkan, maka kemudian anak-anak selanjutnya ya, maka itu nasabnya jatuh ke bapaknya karena sudah nikah. Kemudian yang kedua, kalau uang dari bunga bank bisa diberikan kepada kerabat yang fakir, ulama yang melarang setahu saya cuma buat masjid saja, yang jadi perdebatan tuh buat masjid saja. Jadi orang-orang ada yang menyarankan, kayak Komite Fatwa Saudi Arabia itu uang bank nggak boleh buat masjid. Tapi kalau buat kemaslahatan umum boleh. Misalnya buat apa ya? Buat jalanan, ada yang menyarankan buat jalanan, yang penting buat umum ya. Buat got ya, mungkin pokoknya buat umum aja ya, buat umum. Buat penerangan lampu, kemudian buat bikin keindahan, mungkin kalau diperlebar yang penting buat umum aja ya, bukan buat pribadi, maka itu dibolehkan. Nah, termasuk buat fakir miskin ya, dibolehkan. Lanjut, habis? Udah, habis Ya, udah habis. Sebelum melahirkan Ustadz menikahnya. Iya, tetap sama. Jadi jadi kan anak yang pertama, walaupun dia nikah lagi hamil anak yang pertama, ya tetap anak yang pertama itu jatuhnya ke ibunya gitu loh. Tapi nanti setelah nikah, lalu anak yang kedua, ya kan anak yang pertama itu kan dia nggak nikah dulu. Maka itulah yang disebut anak yang dinasabkan kepada ibunya. Ya, walaupun setelah itu udah nikah, kawin, kan udah hamil duluan, maka tetap dinasabkan kepada ibunya. Nah, nanti setelah anak kedua, kan udah nikah tuh, anak kedua dan selanjutnya dinasabkan kepada bapaknya. Jadi ya, anak itu ya anak yang pertama, walaupun belum lahir walaupun belum lahir dia nikah, yang penting nikahnya lagi hamil gitu. Nikahnya lagi hamil, maka anak yang dikandungannya itu dinasabkan kepada ibunya. Ya, tapi nanti anak yang kedua berarti kan dia udah nikah tuh, maka itu dinasabkan kepada bapaknya. Tapi mohon maaf kalau sudah habis ya. Sudah Ustadz, tidak ada Sudah lagi habis, alhamdulillah. pertanyaannya. Tapi ada, Bapak Ustadz. Ibu ada? Masih ada satu lagi, Ustadz. Boleh? Ustadz Afwan, tapi memang sah ya menikah saat hamil. Apakah pernikahannya sah? Ulama ada perbedaan pendapat tentang masalah itu. Ya, ada ulama membolehkan dengan catatan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dididik dengan baik, dihijrah dengan baik, pokoknya ya taubatan nasuha. Itu dibolehkan. Kemudian ada lagi yang nggak boleh, nanti setelah melahirkan baru dia boleh menikah. Nah, itu silakan baca di romaiso.com ya. Ada tulisan Ustadz Abdul Hakim bin Abdul Qadir Jawas tentang jawaban-jawaban. Jadi ulama berbeda pendapat tentang bolehkah, bagi yang ini nggak boleh, kecuali nanti setelah melahirkan. Ya, tapi ada yang membolehkan ya, dengan disuruh dididik itu taubat dan lain-lain ya.
Ada pertanyaan lagi, Ustadz, maaf. Ya. Dari Ibu Endang Kamelia. Ustadz, kalau apa ini? Saya nggak jelas nih. Dua jaskin maduk grup Qosidaria di masjid boleh tidak sesuai sunnah Rasul? Kayak KS1 apa? Mohon Bu, nanya? penjelasannya. Nggak jelas tulisan. Maaf, Ustadz, Maksudnya kalau dua apa ini nabuh maksudnya? rebana kali, masing I- kosidahan ya. iya dua Nah, dua JSKN tuh madu kuroi konsidera diajakin masuk. Astagfirullah. Kalau Ustaz diajakin masuk grup kosidahan di Qosidaria di masjid boleh masjid enggak? boleh enggak Enggak sesuai? usah, ya jangan ya. Sesuai sunnah Rasul kah? Ya enggak lah. Ya, mohon penjelasan. Jadi gini, Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullah menjawab, intinya disebutkan bahwa memperdengarkan atau memainkan ya baik laki-laki maupun wanita, maka ini termasuk hukumnya asalnya adalah nggak boleh ya, apalagi itu musiknya ya. Makanya kata Nabi kan, laikunan min ummati aqwamun yastahilluna al-lahir wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan datang kaum dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, daf atau tabin, ya ini panjang ya sebenarnya. Tanpa diragukan jadi daf itu kayak rebana ya, termasuk di antara bagian daripada alat musik. Maka Ibnu Asir dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar mengatakan, ya, azab adalah memainkan musik semisal daf dan semacamnya di tabu. Ya, jadi intinya nggak usah, mendingan baca Quran aja Bu ya, yang banyak daripada main seperti itu. Apalagi maaf ya, mainnya berisik banget di masjid. Emang masjid buat itu ya? Enggak, masjid kan buat baca Quran, masjid buat berzikir, bukan buat main kayak begituan. Ya, main rebanaan. Ya, kemudian belum lagi nanti penampilannya menor kayak orang jatuh dari motor ya. Jadi akhirnya jadi tabarruj, maka hendaklah ditinggalkan hal-hal seperti ini ya. Jadi kalaupun memang ada daf ya, bukan daf. Daf itu maksudnya bukan daf bukan daf itu daf kulit, bukan. Maksudnya rebana yang dibolehkan hanya untuk wanita, anak kecil saja. Dan walau di hadis yang membolehkan permainan daf atau rebana bagi wanita dan anak kecil, maka ada dua keadaan. Pertama, di pesta pernikahan dan hari raya, bukan di masjid. Di pesta pernikahan dan hari raya ya. Jadi kalaupun dimainkan daf rebana itu bukan di masjid ya, tapi di mana di pernikahan dan di hari raya. Makanya kalau ada pernikahan suka banyak yang main rebana kan ya, main rebana dan hari raya. Atau dibolehkan juga ketika menyambut kedatangan seseorang, dan lebih baik jangan perempuan ya, laki-laki yang begini tuh. Ya, itu agak panjang, intinya lebih baik cari amal yang lain Bu, yang banyak banget ya. Sunnah itu banyak banget ya, banyak banget yang harus dikerjain. Ya, ngapain pakai yang nggak jelas. Cukup. Ya, sudah selesai Ustadz. Baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya banyak banget kerjaan kita sih ya. Ya kayak beginilah, baca rawi. Yang mendingan kalau daripada baca rawi, mendingan baca Quran kan. Kalau mau baca rawi, mendingan baca sejarah Nabi aja lanjut. Ya banyak orang baca rawi tapi nggak paham, nggak ngerti mereka, nggak ngerti artinya. Mendingan baca sejarah Nabi. Ada kitab-kitab tentang Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Kemudian apalagi Al-Habib karya Syekh Mubarak Furi. Mendingan baca sejarah Rasul yang jelas saja ya, daripada baca yang yang nggak ngerti, baca yang nggak paham ya, cuman akhirnya
nggak paham, nggak ngerti, apa yang didapat? Ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengamalkan sunnah memakai siwak. Kalau nggak bisa ada siwak ya pakai sikat gigi, maka kalau bisa ya ada siwak. Yang mudah-mudahan kita coba cari ya. Ya, Masya Allah, banyak banget sunnah yang bisa dilakukan dengan bersiwak. Sehari bisa puluhan kali kita bersiwak. Dan ingat, ya, keutamaannya banyak sampai diridhoi oleh Allah orang yang pakai siwak itu. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh malaikat, apalagi mau baca Al-Qur'an. Semoga dimudahkan. Terima kasih buat para co-host, Mbak Anggia dan Ibu siapa tadi? Ya, Mbak Ibu Dina. Dina ya. Ya, Mbak Dina. Terus Ya. dan ibu-ibu pengurus lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya juga belum pernah lihat orang-orangnya. Ya, belum lihat orang-orangnya selama ini. Tadi kita mau offline ya, tapi nggak jadi. Ya, dan alhamdulillah qadarullah, insyaallah kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Semangat mengikuti sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah dan ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Semoga ilmu dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.